Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Altisya Desita Herlian dengan NIM 2410912120012, kelompok 11 Argopuro. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya mau mempresentasikan cerita pendek saya yang bertema kedisiplinan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat bukan hanya dikenal karena mencetak dokter-dokter handal, tetapi juga karena lulusan program kesehatan masyarakat yang disegani di seluruh negeri. Di sini, setiap mahasiswa memikul tanggung jawab besar untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Sejak hari pertama, kedisiplinan menjadi fondasi utama yang ditanamkan. Di lingkungan fakultas ini, disiplin diri adalah kunci utama untuk membangun masyarakat yang sehat dan tangguh. Lisa, seorang mahasiswa kesehatan masyarakat, baru saja memasuki tahun ketiganya. Hari ini, matahari belum sepenuhnya menampakkan diri ketika Lisa dan teman-temannya berkumpul di ruang rapat fakultas. Mereka akan mempresentasikan hasil survei lapangan di desa terpencil sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Bagi Lisa, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bagaimana teori-teori yang dipelajari di ruang kelas bisa diterapkan di lapangan. Namun, Lisa merasa gugup. Ia terlambat tiba di kampus pagi itu karena kurang tidur. Semalaman ia sibuk menyelesaikan laporan kelompoknya hingga larut. Meskipun alasannya sah, tidak ada toleransi untuk terlambat di fakultas ini, terutama dalam program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ruang rapat mulai penuh saat Lisa masuk dengan tergesa-gesa. Wajah teman-temannya menunjukkan kecemasan. Di meja depan, Profesor Arif, dosen senior yang bertanggung jawab atas program ini, menatap Lisa dengan tajam. "Anda terlambat, Lisa," ucapnya dingin. "Saya harap ini bukan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap proyek ini." Lisa menunduk malu. Ia tahu bahwa ketepatan waktu sangat penting, apalagi dalam program kesehatan masyarakat yang menuntut kerjasama tim dan tanggung jawab penuh. Minggu itu, Lisa dan kelompoknya dijadwalkan untuk turun ke lapangan, mengunjungi desa Warhol, sebuah desa kecil di kaki gunung yang dipilih karena angka kasus penyakit menular yang tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan dan sanitasi. Misi mereka adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan memberikan solusi sederhana. Masih merasa bersalah karena terlambat, Lisa bertekad menebus kesalahannya. Ia mengambil inisiatif untuk memimpin kelompoknya mengatur waktu lebih efisien. Mereka mempersiapkan materi edukasi dengan cermat, menyusun jadwal kegiatan, dan membagi tugas dengan jelas. Namun, setibanya di desa, mereka menghadapi tantangan. Warga desa sulit diajak berpartisipasi. Sebagian besar dari mereka sibuk bekerja di ladang dan enggan mengikuti sesi edukasi yang telah direncanakan. Waktu mereka terbatas dan jika tidak segera bertindak, sesi edukasi mereka bisa gagal. Ini tanggung jawab kita dan kita harus menemukan cara agar mereka datang, tegas Lisa. Ia tahu bahwa tanpa disiplin mereka dalam menyusun strategi, misi mereka akan berantakan. Dengan cepat, Lisa dan teman-temannya memutuskan untuk mengubah pendekatan. Mereka mendatangi warga satu persatu, berbicara dari hati ke hati tentang pentingnya kebersihan lingkungan, dan mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar serta menjaga kebersihan air. Meski melelahkan, pendekatan ini perlahan membuahkan hasil. Warga mulai tertarik dan berpartisipasi meskipun tidak dalam jumlah besar. Sekembalinya ke kampus, kelompok Lisa berhasil menyusun laporan dengan data yang memuaskan. Namun saat presentasi, Profesor Arif memberikan masukan yang keras. "Kalian mungkin berhasil menyelesaikan tugas ini, tapi ada satu hal yang tidak boleh diabaikan. Disiplin dalam segala hal termasuk dalam perencanaan," ujar Profesor Arif. Lisa terdiam menyadari bahwa meskipun mereka mampu menyelesaikan tugas, mereka kurang disiplin dalam persiapan awal. Waktu yang dihabiskan untuk berimprovisasi di lapangan bisa dihindari jika mereka lebih teliti dalam menghadapi kondisi desa sebelumnya. Bayangkan jika kalian berhadapan dengan epidemi di masyarakat, kedisiplinan sedikit saja bisa menyebabkan nyawa melayang, lanjut Profesor Alif. Kata-kata itu menyentuh Lisa. Ini bukan sekadar pelajaran akademis, tetapi pelajaran hidup. Kedisiplinan dalam kesehatan masyarakat berarti selalu siap menghadapi situasi tak terduga, beradaptasi dengan cepat, dan memiliki rencana yang matang. Sore itu, Lisa duduk di taman kampus bersama teman-temannya, merenungkan kejadian yang baru mereka alami. Mereka tahu bahwa kedisiplinan tidak hanya diterapkan di ruang kelas atau laboratorium, tetapi juga di lapangan. Disiplin bukan hanya soal datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas sesuai tenggat, ujar Lisa. Di kesehatan masyarakat, disiplin itu soal kesiapan menghadapi apapun yang terjadi. Waktu adalah musuh kita dan kita tidak bisa membuang-buangnya. Cecep, salah satu anggota kelompok, menyetujui. Apa yang kita lakukan di desa Warhol berhasil, tetapi kalau kita lebih disiplin sejak awal, kita bisa menjangkau lebih banyak warga. Mereka sepakat bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam profesi mereka. Kesehatan masyarakat adalah tentang tindakan
cepat dan tepat merespons setiap masalah dengan disiplin. Pekerjaan ini bukan sekedar laporan atau penilaian, tetapi tentang dampak yang nyata bagi masyarakat. Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kedisiplinan bukan hanya aturan, melainkan nilai yang membentuk mahasiswa menjadi profesional yang tangguh. Bagi Lisa dan teman-temannya, kedisiplinan berarti kesiapan di segala aspek, baik di ruang kelas maupun di lapangan. Disiplin adalah kunci untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, misi besar yang mereka emban dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.